Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu di dalam renungan harian Shalom, Faith at Home. Ya, ialah iman itu bertumbuh di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali kami bersyukur dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kami mau menghitung ya Tuhan berkat-berkat-Mu, maka berkat-berkat-Mu tidak terhingga luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami bergantung kepadamu, ajar kami pasrah, ajar kami Tuhan hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan kami untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih tetap di Yohanes 4 ayat 23 ya, karena ayat ini cukup luar biasa untuk kita gali dengan baik. Demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan Yesus menyatakan menyembah dalam roh. Kalau kemarin penyembah-penyembah itu akan menyembah dan kita sudah belajar apa itu menyembah. Sekarang bagaimana menyembah? Menyembah dalam roh. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan kepada perempuan Samaria yang rindu beribadah, mencari Allah yang benar dalam ibadahnya. Sekarang Tuhan Yesus melanjutkan kembali bagaimana ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang menyembah. Dan sekarang saudara, bagaimana menyembah itu? Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh. Oh saudara, ternyata yang dimaksudkan Tuhan Yesus menyembah. Apa itu menyembah? Saya sujud, saya berkata kepada Allah, Tuhan, apa yang Kau kehendaki. Tetapi dalam sujud itulah saya menyembah Bapa dalam roh. Apa maksudnya ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian? Saudara, yang jelas Tuhan Yesus ingin menandaskan bahwa penyembah-penyembah yang benar itu bukan di Gunung Gerizim. Penyembah-penyembah yang benar itu bukan di Yerusalem. Lalu bagaimana selama ini berjalan? Tuhan Yesus menjelaskan kembali prinsip ibadah yang benar. Menyembah Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh saudara, ternyata itu prinsipnya. Saya menyembah kepada Allah tidak tergantung dengan ruang dan waktu. Kenapa? Karena Allah hadir dalam setiap orang percaya. Gitu saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus pertama-tama waktu sebelum membahas ini, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, percayakah engkau kepadaku? Percayakah engkau kepadaku? Kenapa? Karena di dalam ibadah itu, di dalam ibadah yang menyembah Allah, di mana Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau Allah hadir dalam setiap kehidupan kita, saudara, jelas ibadah tidak tergantung dengan ruang dan waktu. Allah adalah pribadi. Pribadi yang bagaimana saudara? Allah Bapa kita. Oh, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi di tempat kita ini berada. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang adil, tapi juga Dia Allah yang maha kasih, Allah penyayang, Allah yang penuh belas kasihan, dan Allah yang menebus umatnya. Itulah Allah yang disembah. Itulah Allah di mana setiap manusia bertekuk lutut dan menyembah kepada Allah. Maka prinsip utama diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Apakah engkau
percaya. Apakah engkau percaya Allah adalah roh? Allah itu roh adanya. Maka Roh Kudus akan menolong roh kita untuk boleh bersekutu dengan Allah di dalam roh. Saudara, itulah ibadah. Ibadah di mana roh kita itu bersekutu dengan Tuhan yang juga adalah roh, di mana Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa beribadah dengan baik. Allah adalah roh. Dan Allah yang adalah roh itulah Allah Bapa yang sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oh saudara, barang siapa melihat Tuhan Yesus, dia melihat Allah Bapa yang di surga. Maka dengan jelas sekali katakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yang berarti menyembah Allah adalah roh. Itu terjadi saudara di mana Allah itu menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Allah itu Mesias yang sudah datang dan ada di antara manusia, dan disitulah manusia menyembah Allah sama dengan saya menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Allah berarti menyembah Tuhan Yesus, Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini. Saudara, sudahkah kita mengenali ibadah kita dengan benar? Sudahkah kita mengenali penyembahan kita kepada Allah Bapa di dalam roh, di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Allah kita, yang kita sembah dalam hidup kita. Saudara, pujian ini mengingatkan kita bagaimana saat kita menyembah bersama Hosana Singers, memujikan bagaimana kita bersembah sujud kepada Allah kita. Menyembahmu saat kita menyembah Tuhan. Apa saudara? Rohmu bekerja, roh Allah bekerja saat aku memuji dan memuliakan ketika engkau bertahta di dalam kerajaan surga. Apa itu menyembah? Ayo aku angkat hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang memandang kekudusan Tuhan yang kita sembah. Saat aku menyembah, aku memuji-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu dalam hidupku. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Rasakan dan alami saat aku menyembah-Mu. Apa saudara? Roh Tuhan bekerja. Memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian doa-angkat hati. Biarlah kita memandang kekudusan Tuhan dalam ibadah kita. Saat aku menyembah, aku memuji-Mu ya Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itulah ibadah. Mari kita dalam ibadah kita merasakan betul-betul kehadiran Allah. Pada saat kita menyembah, kita datang pada Allah
kita datang pada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah. Dialah Allah kita. You, yes, follow me, kata Tuhan Yesus. Mari, ikut aku, percayakah engkau? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali bahwa Engkau terus memimpin kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa menyembah Engkau adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh yang tidak tergantung oleh ruang dan waktu, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin kami, yang menjelaskan kami, yang membuat kami punya pengalaman bersama dengan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam ibadah kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan betul-betul kehadiran-Mu itulah kehadiran yang menguatkan kami, yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, sampai jumpa di renungan harian sulung yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.